Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada suatu ungkapan yang mengatakan, bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuan. Tidak akan ada perpisahan kalau tidak ada pertemuan. Perpisahan adalah hal yang membuat kita gelisah. Apakah masih dapat bertemu atau tidak? Murid-murid Yesus, mereka gelisah. Mengapa? Karena Yesus akan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui dan tidak dapat diikuti oleh para muridnya. Juga peringatannya kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal dirinya. Ini menimbulkan kegelisahan yang luar biasa di antara murid-murid Yesus. Kegelisahan mereka timbul karena mereka tidak memahami visi dan misi Yesus dan rencana Allah Bapa. Yesus mendorong mereka untuk percaya kepada Bapa dan juga padanya. Pertama, Yesus mau menegaskan bahwa barang siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, maka ia juga akan mengenal Bapa. Sebab hanya dengan mengenal dan percaya kepada Yesus, seseorang dapat datang kepada Allah Bapa. Kita bisa baca di ayat 6 sampai ayat 7. Yesus menegaskan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kedua, Yesus memberitahukan penyebab kepergiannya, yaitu untuk mempersiapkan tempat bagi para muridnya dan bagi orang-orang percaya. Ia juga berjanji kelak akan kembali untuk menjemput mereka. Dan Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Dan apabila Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, maka Ia akan datang, akan kembali membawa kita ke tempat itu. Ini merupakan janji Allah bagi kita,
bahwa kelak setiap orang percaya akan bertemu dengannya dalam rumah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus memerintahkan para murid dan kita saat ini untuk percaya kepadanya. Percaya bahwa melalui Yesus Kristuslah kita dapat mengenal Allah Bapa, dan Dia adalah jalan kebenaran hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan hal yang menghibur kita saat ini, kita tahu bahwa jika Yesus pergi kepada Bapa, ini adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Di sana kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar beriman yang teguh, serta percaya kepada Yesus Kristus, bahwa melalui Yesus Kristus jalan dan kebenaran dan menuju hidup yang kekal. Bapa yang baik, ajari kami agar senantiasa mempergunakan waktu kami untuk Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Serta kami percaya Yesus adalah penolong yang sejati bagi kami. Bapa yang baik, sertai kami dalam hidup kami, agar kami senantiasa mencari kerajaan-Mu dan mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Sertai jemaat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, agar kami berbuat yang baik, agar kiranya hidup kami seturut di jalan Tuhan. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur kepadamu dan bersuka cita. Engkau sertai hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.